Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmayandani, pamong belajar di SKB Kabupaten Garut. Pengalaman pembelajaran mendalam memiliki siklus yang berkesinambungan, yaitu memahami konsep, mengaplikasikan dalam konteks nyata, dan merefleksikan hasil pembelajaran secara mandiri. Dengan berbagai karakter murid program pendidikan kesetaraan di SKB Kabupaten Garut, inilah implementasi pembelajaran mendalam dengan metode bisa bebas, busy book interaktif, dan siswa aktif belajar ekonomi berbasis aksi dan skill dengan fun, flanel unggul dan kreatif pada mata pelajaran IPS. Selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Tentang penawaran, permintaan, terus tentang proses kegiatan ekonomi kayak produksi, terus siapa aja produsennya, konsumennya, itu prosesnya kayak apa, itu kayak dasar-dasarnya dulu sih. Nah, pengennya mereka tuh masuk dulu gitu, suka dulu, oh asik ekonomi nih, pembelajaran tentang uang gitu gitu. Gimana tuh caranya? Nah kan sebenarnya tadi materi yang mau dijelaskan dari awal tuh kayak penawaran, terus juga apa tuh namanya produksi, dan sebenarnya kan itu dekat dengan mereka ya, membuat sebuah produk yang mungkin bisa dijual nantinya gitu loh. Kayaknya anak-anak tuh lagi suka menjahit deh, menurutku sih. Saya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendesain media pembelajaran seperti membuat flashcard dan kuis sebagai asesmen formatif untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai. Memanfaatkan ChatGPT dan Canva AI untuk mendesain busy book dan panduan membuat kreativitas dari kain flanel. Kedua kecerdasan buatan ini sangat membantu saya untuk membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Sehat? Baik. Bahagia. Sekarang kita masuk ke bab baru, pasar dan terbentuknya harga pasar. Lihat, perhatikan gambar. Pembeli sedang menerima sayur mayur yang ia beli melalui aplikasi. Sekarang mah beli sayur aja bisa lewat online ya? Ya. Terus apa lagi? Di sekitar lingkungan Anda pasti ada pasar, baik tradisional atau modern atau supermarket. Apakah harganya sama? Beda. Apa yang bikin beda? Ongkirnya, Ongkirnya, apalagi? diskon. Pajak, ongkir, diskon, ya apa lagi? Promosi, terus perubahan tradisi, mode, apalagi selera, ya. Itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya permintaan. Ada yang 15, berapa? 20, 17, kan sesuai dengan usia ya. Itu seleranya beda-beda. Permintaan ini faktor-faktor permintaan sudah paham? Insyaallah. Satu lagi ya. Ini ada hukum permintaan, ingat. Coba siapa yang membaca? Memainkan peran penting dalam mempengaruhi kuantitas yang diminta. Semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah yang diminta. Harus bersaing harga. Biasanya beda 1000-2000 tuh ngaruh ya. Kita kan apalagi ibu-ibu ya sangat perhitungannya mau beda 1000 sama 500 saja udah Nawar. ya. Nah, nanti itu akan ada di kegiatan di pasar, penawaran dan lain-lain. Sekarang penawaran ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama apa? Kemajuan teknologi. Contohnya, misal Komputer. Oke, dalam produksi apa? Misalkan dalam produksi cilok atau bakso. Yang pengaruhnya gimana? Karena mereka belum pakai teknologi, masih pakai manual. Jadi kan harus bayar orangnya lebih banyak ya. Terus peralatannya lebih banyak. Beda kalau misalkan bikin baksonya pakai mesin alat cetak, pluk baru lagi si bakso nanti. Itu lebih cepat. Yang kerjanya mungkin hanya 2 atau 3 orang. Terus biaya produksi. Nah, turunnya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran dan jasa. Biaya produksi itu sangat mempengaruhi ya. Biasanya beda ada harga, ada apa? Ada kualitas ya. Nanti kita akan belajar dibagi 2 kelompok. Kita akan belajar menggunakan busy book, tahu nggak? Enggak. Buku aktivitas anak yang dicopot tempel. Oh iya, Bu. Nah, nanti mau tahu kalian sudah bisa sejauh mana mengerti tentang harga pasar. Minggu depan kita belajar lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sebelum Pulang? yang mau pulang Dulu. harus tebak dulu ini. Uang. Oh enggak, ini faktor permintaan atau penawaran, tinggal milih gitu aja. Ya, Permintaan. yang bisa boleh pulang. Ayo. Ini faktor permintaan atau penawaran? Permintaan. Oh, boleh pulang. Nih, ini faktor permintaan atau penawaran. Tinggal gila. Ya, penawaran, Bu. Permintaan aja. Terus apa ini, Bu? Boleh pulang. Untuk pertemuan berikutnya, saya mulai membuat busy book.
berbekal desain yang telah dibuat dengan bantuan ChatGPT. Busybook ini saya buat dengan menggunakan kain flanel dan kardus bekas. Isinya tentang berbagai macam bahan pokok yang ada di pasar beserta harganya. Busybook ini bisa disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi bisa didesain ulang agar bisa bermanfaat. Susu berapa Minyak mahal. Sawi, banana. Ini 20. Iya, sawi tahu sawi. Sawi itu sebarang lagi mulai. Iya, banana. Eta uang mahal. Banana. Banana sekarang 25.000 kategorinya murah apa mahal? Lihat ini susunya murah apa mahal? Ya sebarasnya saleter. Saleter 12.000. Iya. Kamu lihat kayak kilo weh. Setelah mereka selesai belajar tentang harga bahan pokok di pasar melalui Busybook, para murid mulai mengerjakan kuis yang telah saya bagikan di grup sebagai bentuk pengukuran sejauh mana tingkat pemahaman mereka tentang penawaran, permintaan, dan harga pasar. Sudah dikirim semuanya? Sudah ya. Nah sekarang ini kalian sudah duduk per kelompok. Tugasnya adalah membuat salah satu produk dari kain flanel yang nantinya bisa dijual ya. Silakan manfaatkan bahan yang sudah disediakan ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, di manage dengan sebaik-baiknya ya. Sampai jadi satu kelompok. Kalian duduknya per kelompok ini karena ada tugas per kelompok sebagai bentuk penilaian akhir hari ini. Jadi silakan dikerjakan bersama-sama. Di dalam bisa. Kalau yang bisa gambar boleh buatin polanya buat temennya. Silakan kerjasama ke kelompok. Di sini ada 5 orang laki-laki, berarti 5. Mau gantungan kunci, mau bikin dompet. Hiji, jelema hiji. 1 orang 1. Ya bisa, Bi. Bisa. Siap, cakep, Bi. Ada. Buset. Jeronan. Mana ada jarum kita rambut? Rambut gunting deh. Sudah? Mana? Bikin apa itu? Udah, ini ketinggalan di lem. Amel, pelajaran IPS kali ini seru banget. Biasanya cuma dengan pelajaran, tapi sekarang bisa langsung praktik, bikin dompet dan bikin panci dari kain flanel. Aku jadi lebih paham tentang ekonomi seperti produksi dan jual beli. Pembelajaran ini membuat saya sadar bahwa ekonomi itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan media Busybook dan tugas membuat produk dari kain flanel, saya jadi lebih paham dan senang mempelajari mata pelajaran IPS. Saya Ahmad merasa belajar jadi tidak membosankan karena ada Busybook yang bisa dimainkan. Materinya jadi lebih mudah dimengerti apalagi saat membuat produk sendiri dan menghitung keuntungan. Hai, saya Anissa Granisha Sabila. Saya adalah pamong belajar sekaligus guru bahasa Inggris serta guru keterampilan di SKB Kabupaten Garut. Di sini ide yang digagas oleh Bu Maya ini menurut saya luar biasa menarik karena biasanya Busybook yang kita kenal itu adalah di pembelajaran PAUD. Tapi ternyata Bu Maya ini bisa mengimplementasikannya kepada pendidikan kesetaraan dan luar biasa anak-anak sangat aktif, sangat tertarik dengan program flanel karena ternyata dengan keterampilan mengintegrasikan dengan pelajaran ekonomi itu ternyata sangat cocok sekali. Mereka belajar memproduksi sebuah barang dan nantinya mungkin akan bisa dijual. Terima kasih.